Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Salaswati dari kelas 6B akan mempresentasikan tugas individu kelima pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama ada masukan berkaitan dengan siswa, produk berkaitan dengan lulusan, proses berkaitan dengan metode, materi, dan masyarakat. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Yang keempat, proses belajar secara kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Dan yang terakhir, sikap percaya diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi. Adapun aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, diantaranya diterapkannya pendidikan percakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik. Tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran mengajar di sekolah. Selanjutnya yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Prinsip-prinsip KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yang ketujuh,
Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kalender pendidikan. Dan yang keempat, silabus dan RPP. Selanjutnya, nomor 8, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum. Di antaranya, yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Yang kesembilan, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013, selanjutnya disingkat K13, merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan menyusun dan mengimplementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan, implementasi kurikulum, terkait kurikulum pengguna, komunikasi atau difusi, sarana dan prasarana, keuangan, waktu, dan evaluasi. Selanjutnya yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan mempercaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga landasan konseptual. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang terakhir, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Selanjutnya yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, kedua materi atau isi, ketiga metode atau strategi pembelajaran, dan yang keempat evaluasi,
Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya nomor 13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya, terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.